1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Ibu Amelia Gunawan dari GBI Pakis. Kami sedang berbincang tentang menjadi orang tua yang relevan tadi ya, berdasarkan pengalaman beliau bagaimana membesarkan, mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan kepada beliau. 3 sebenarnya, tapi jadi 4 karena ada kembarnya dulu 1 kembar 2 ya. Jadi pagi hari ini Kekasih Tuhan silakan Anda juga bisa berbagi ya, keluarga muda khususnya, atau mungkin Anda punya cucu yang mengalami problem, bisa sharing, atau bahkan punya trik-trik khusus begitu bagaimana menghadapi anak-anak yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang tadi seperti dicontohkan oleh Bu Amelia, gampang-gampang susah gitu ya. Silakan Bu Amelia, ada Ibu S yang bergabung. Shalom, selamat pagi Bu. Saya punya cucu umur 6 tahun, masih ngedot Bu. Dan kalau makan, tahu Bu ngedot tuh ya? Pakai botol susu. Pakai botol ya. Dan kalau makan nggak suka ikan laut dan ayam, makanya nasi sama sambal pecel atau sambal terasi. Cuma itu Bu. Kadang minta mie instan. Dan kakaknya juga begitu. Kalau makan harus ada telur, nggak suka ikan laut. Bagaimana ya Bu solusinya? Ya ini kadang kita perlu bersikap. Sebenarnya sebelumnya ini nggak ada alergi ikan ya. Kalau nggak ada alergi karena nggak suka, kita mesti cari penyebabnya. Apakah karena dia nggak suka baunya yang amis? Kalau misalnya seperti itu ya kita olah dengan mungkin kita lebih kayak banyak dicuci dengan bersih dulu, jeruk nipis, jahe, mungkin lebih ke nggak yang ke tim ya, karena tim kan mungkin lebih tercium amisnya. Jadi mungkin kita bisa siasati dengan digoreng atau dicampur dengan lauk yang lain. Ayam kan dia sukanya ayam, nggak mau ya? Nggak mau ayam juga ya. Jadi mungkin dari porsi sedikit ya, dicoba sedikit-sedikit dengan goreng aja. Yang simpel mungkin dori. Dori itu kan kesukaan anak-anak ya, karena dia nggak amis, terus empuk kan, nggak ada tulangnya. Biasanya yang file itu bisa dan dari lagi kan situ. Ada filmnya. Ini dori yang ini loh, betul itu. Ini loh ikan dori ya, namanya dori ya. Ya itu terus dicampurin aja dengan sambal pecel atau sambal terasi. Tapi boleh ya sambal sudahannya. Gak tahu 6 tahun ini sudah makan sambal pecel ya. Iya, soalnya anak saya yang Jilian itu kan sekarang 7 tahun. Iya. Jadi dia dulu sempat suka sekali sambal, saya biarin. Sampai satu ketika di sekolah tuh sering sakit perut. Nah, kuat loh dia sambal itu, rujak lah, pecel lah, sambal terasi juga. Sampai akhirnya saya periksakan ke dokter karena sakit perutnya nggak selesai. Terus sama dokter dilarang, nggak boleh lagi ini makan sambal. Itu sih. Jadi mungkin karena namanya anak-anak mungkin belum tahan ya, tapi anak-anak kan beda. Ya. Terus kalau mengenai tadi apa yang pertama? Ngedot ya. Ngedot. Ya kalau usia ngedot. 6 tahun ya. Kalau ngedot saya punya pengalaman. Jadi anak saya itu yang pertama, jadi anak saya keempat-empatnya tuh ASI, yang kedua, 3 dan 4 ini full sampai 2 tahun lebih. Sampai yang terakhir nih si kecil, yang paling kecil nih sampai saat ini masih, tapi saya berusaha untuk menyapi ya. Nggak nyapi instan sih memang, karena saya rasa menikmati momen juga. Tapi ya tetap cuma mau tidur aja. Nah kalau yang pertama memang ASInya cuma beberapa bulan di awal, setelah itu dia minum DOT. Susu formula pakai DOT. Yang anak yang kembar itu ASI sampai 2 tahun 3 bulan, lanjut DOT juga awalnya. Tapi saya menerapkan seperti ini. Kalau kamu usianya 5 tahun harus sudah lepas DOT. Caranya ya dibelikan gelas yang bagus, ya kan? Kamu suka gambar apa gelasnya? Nah, kayak gitu-gitu. Suka misalnya dia suka karakter apa, kartun apa. Itu dibelikan itu. Belikan ya, kalau bisa belikan. Kalau enggak ya warna aja kan bisa ya. Kamu suka warna apa atau ya apa? Kasihkan itu, terus mulai dikasih reward. Kamu kan sudah sekolah, kamu sudah besar. Ayo masa ngedot terus, nanti gigimu jadi jelek. Lebih baik kamu minum pakai gelas, pakai sedotan atau apa-apa. Jadi dialihkan ya. Mulai kalau saya sih menerapkannya gini, harus di sounding dulu beberapa waktu sebelumnya gitu. Dan dia dipuji. Jadi tidak tiba-tiba ya. Dan dipuji. Jadi anak-anak kan dipuji, atau boleh dikasih reward. Misal hari ini kamu berhasil minum susu 1 kali pakai gelas. Oke, kasih stiker kek.
atau apa ya, boleh macam-macam, boleh makan apa kek itu. Kesukaannya dia ya. Iya, jadi kan anak jadi ya mulai pelan-pelan ya. Karena saya percaya anak itu pasti bisa diajak komunikasi dan pendekatannya tergantung kita orang tua, karena kita yang paling mengenal anak kita. Ya, jadi nggak usah marah-marah juga Bu ya. Nggak usah. Nanti kalau marah malah dia trauma, kan terpaksa ya. Maksudnya dia jadi kayak terpaksa, aku harus gini dia. Dan kalau kita keburu marah sebelum dia ngerti, dia kayak merasa kayak nggak punya hak ya. Istilahnya gimana ya? Kayak dia seperti merasa seperti aku ini kok nggak punya pilihan gitu loh. Harus mengikuti semua orang tuaku, tapi aku nggak ngerti kenapa. Karena buat dia kan ngedot ya sama aja sama gelas minum susu, tapi kan dia nggak tahu efeknya. Itu harus dijelaskan, nanti giginya nggak bagus, nanti gigimu gini rusak apa, kasih contoh gambar ya bisa. Oke. Baik, berikutnya ada Ibu Ana di Mojowarno. Shalom Ibu, selamat pagi. Terima kasih untuk pelajaran etika hidup Kristen bagi anak pagi hari ini. Semua yang Ibu sampaikan tadi juga saya terapkan pada keluarga saya di masa lalu, Bu. Hasilnya puji Tuhan, memang Allah kita luar biasa. Sekarang mereka sudah berkeluarga semua, cucu saya 8. Puji Tuhan, luar biasa. Dan pengajaran-pengajaran itu mereka terapkan pada anak-anak mereka. Tugas kami hanya berdoa tiap pagi. Oh, luar biasa. Tuhan berkati, Bu. Tuhan berkati juga Ibu. Gusti berkahi. Oke. Nah, ini berkaitan, ini kan Oma ya, berarti bersaksi ya. Dulu pernah. Kadang-kadang ketika pernah nggak menghadapi kan, kadang ada oma opa berkunjung atau anak-anak diajak berkunjung ke oma opanya. Nah, itu kan kadang-kadang aturan kita jadi buyar itu. Namanya opa oma kadang-kadang nggak tega, apa aja boleh gitu. Kebetulan kalau mertua sama orang tua saya itu tipenya yang nggak memaksakan. Jadi mereka kayak ya udah, kalau itu rumah tanggamu, itu kewajibanmu dan tanggung jawabmu. Jadi dalam hal mendidik, mereka nggak yang selalu ini ya, nggak isinya campur tangan secara langsung. Misal kalau mereka mau bawain hadiah atau bawain snack atau apa, kadang mereka tanya suruh dulu. Anak saya tanya saya. Tanya mama dulu, boleh nggak? Terus kalau memang ada yang mereka merasa saya kurang dalam cara mendidiknya, mereka ngomongnya ke saya. Jadi nggak langsung di depan anaknya, ngomong sebaiknya gini gitu, kasih saran gitu. Saya juga belajar dari, kebetulan nilai-nilai saya ya juga diturunkan dari orang tua. Jadi ya saya menerapkan dengan mengikuti perkembangan zaman. Iya, karena kan beda ya. Beda zaman sekali. dulu sama zaman sekarang memang beda. Sangat. Oke, kita coba ke penelpon dulu. Shalom Sanggakala, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Lydia. Ibu Lydia. Ya, usia sudah 82. Iya. Namun dengan itu tadi ada keluhan masalah anaknya tidak masih ngedot ya. Saya pernah cucu saya itu dotnya itu saya cuil. Terus saya ngomong, loh ini loh dotnya dimakan tikus. Gimana ya nanti? Akhirnya dengan itu dia gilo. Akhirnya dia juga mau minum di gelas ataupun di cangkir. Itu jalan keluarnya untuk memastikan saya tidak ngedot terus. Itu yang menjadi pengalaman saya selaku nenek. Jadi adik-adiknya juga, ya aku enggak mau ngedot ya itu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lydia, Tuhan berkati. Anak cucu-cucu kami yang melekat pada dotnya. Terima kasih. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Ya, berbagi dulu pengalaman ya. Iya. Oke, Bu Amelia, kalau orang tua, mungkin orang tua dan mertua Ibu bisa ikut, aturannya sudah beda. Bagaimana dengan kalau orang tua punya anak-anak kecil, nah mertuanya misalnya main nih ke rumah, apa saja diberikan tanpa tanya orang tua. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Ini banyak ya terjadi. Teman-teman saya juga ada yang ngalamin. Kebetulan ada yang tinggal Pondok Mertua Indah. Itu kan yang lebih susah lagi ya. Memang dia tinggal sama mertua dan cara mendidiknya beda. Jadi anaknya ini aktif, sedangkan suaminya dulu waktu kecil itu diam. Emang anak sekarang kan memang beda ya kan. Terus mertuanya bilang, kalau kamu tuh jangan galak-galak toh sama anakmu. Padahal maksudnya tegas ya. Kalau saya lihat tuh bukan galak ya, tegas ya.
dan dia cenderung karena ini cucu pertama, jadi dimanjain. Kamu mau apa? Silakan gitu loh. Jangan, nggak boleh dimarahin, nggak boleh dipukul, nggak boleh ngomong keras. Ya, karena dia ngomong dulu suamimu waktu kecil nggak pernah tak marahin toh nggak nakal gitu. Padahal kan anak beda. Jadi akhirnya ada dualisme di rumah. Di anak ini jadi bingung. Kalau memang mamanya mau marah, dia kan sudah tahu gelagatnya. Dia lari ke omanya atau lari ke papanya karena papanya juga nggak marah. Gitu loh. Akhirnya anak ini kalau di rumah orang misalnya berbuat kesalahan, dia nggak takut, ya kan? Jadi akhirnya kan nggak enak sama orang yang punya rumah ya. Nah kalau saya sih ngobrol sama dia, sempat ngomong gitu, ya lebih baik kita chat sih waktu itu, chat terus ya lebih baik kamu pelan-pelan komunikasikan. Oh sudah, aku sudah coba komunikasikan sama suami, sama kan saya sarankan lebih baik kalau bisa langkah pertama biar dari suami yang berbicara dengan mertua ya, mengkomunikasikan. Soalnya kalau langsung ngomong nanti jadi konflik mertua menantu. Iya. Baik, coba kasih pengertian supaya suami bisa ngomong baik-baik ke mamanya. Kalau bisa gini, kalau ya kita lihat situasinya. Kalau memang dia perlu dikasih konsekuensi, namanya anak harus kasih konsekuensi. Kalau dia memang nakal, ya dikasih pengertian, kan dikasih hukuman supaya dia nggak ulangi itu, supaya dia besarnya juga ada di anak yang mau diarahkan. Karena nanti semakin besar, semakin nanti remaja itu semakin susah diarahkan, pasti semakin susah dibentuk, gitu ya. Kalau kita dari dasarnya nggak mau bentuk dia dengan disiplin, dengan rutinitas, memang perlu waktu, perlu bayar harga, perlu kedisiplinan dari orang tua. Kita perlu komitmen juga untuk mendidik mereka. Tapi kalau kita nggak mau dari dasar, itu akan susah nanti ke depan ya. Kita semakin tua, dia semakin kuat, susah. Jadi ya gitu. Terus ya satu-satunya jalan ya berdoa. Kita juga harus jaga hubungan baik dengan orang tua dan mertua, ya kan. Kalau memang mereka masih kekeh, nggak bisa ya kita menghormati, karena memang mungkin mereka belum ngerti, buat mereka itu sudah betul ya. Jadi kita ya mesti ngalah, berdoa sambil kita pelan-pelan mengkomunikasikan. Butuh waktu ya, butuh waktu dan kesabaran memangnya. Kita bikin aturan dirusakkan gitu ya. Baik, ada 1110 yang bergabung. Shalom Bu, anak saya sudah 10 tahun Bu, cewek, masih ngompol walaupun tidak tiap hari. Sudah dibilangi, kamu udah besar apa nggak malu dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang ya masih gitu. Kadang saya ini jengkel. Biasanya kalau sudah seperti itu saya diamkan Bu. Apakah salah ya Bu sikap saya? Mohon solusi. Pernah ngadapi anak ngompol? Ya pernah, cuma sudah enggak ya. Sudah enggak. Umur ini sudah enggak ya? Umur berapa? Yang kecil ini malah 2,5 tahun, dia sudah lepas Pampers ya. Lepas diapers. Cuma waktu malam aja tidur. Kalau sehari-hari dia bisa poo sendiri, bisa pi sendiri ke kamar mandi gitu. Jadi sudah dibiasakan. Jadi ya saya nggak tahu ini dengan ibu siapa tadi? Nggak ada namanya. Oh ya Bu, ya ini kalau dari saya pribadi mungkin perlu dicek apakah anak tersebut mengalami apa gitu. Kadang ada anak yang mungkin saya ini pernah baca ya, dia mengalami stres atau apa, itu kan bisa jadi pemicu ya, atau masalah kesehatan itu juga bisa. Tapi kalau tanpa ada masalah itu, mungkin ya disarankan lebih sering buang air kecil ya, supaya waktu sebelum tidur ya, dan nggak lompat-lompat, nggak minum yang dingin, supaya dia bisa bisa ini, atau tengah malam dibangunkan orang tua, ayo pipis dulu ya, dibangunkan per 2 jam atau gimana gitu. 10 tahun agak terlambat Bu ya untuk mengajari itu ya, atau bagaimana? Harusnya kalau umur 10 tahun kan sudah paham ya, tapi ya harusnya dari balita ya. Karena ya itu usia-usia untuk benar-benar membentuk ya. Ini anak saya 2 tahun sudah bisa, jadi ya pasti bisa gitu. Itu bagaimana Bu melatihnya untuk anak yang 2 tahun? Cepet sih, waktu itu memang yang pertama paling penting komunikasi. Sama kita sebagai orang tua siap mental. Karena namanya belajar pasti ada yang gagal. Hari-hari pertama pasti dia akan ngompol. Nah kita ya harus siap ngepel, siap gantiin lebih ekstra, siap cucian lebih ekstra ya. Tapi namanya belajar ya harus siap. Nomor 1 paling penting mental kita, orang tua sudah siap duluan apa yang akan kita hadapi. Waktu kita mulai jalan jangan mundur. Nah kalau kita mundur, misal nih kita sudah mengajarkan anak kita, kamu sudah lepas diapers, jangan dipakein lagi kalau sehari-hari. Even itu kalian pergi, jangan. Karena nanti dia sudah ngerti caranya ngempet ya. Nanti dia kebiasaan lagi, karena aku ada diapers, bingung gitu loh. Nanti ngompolan lagi. Ya, jadi sama kalau saya juga gitu, lepas ASI ya, lepas. Enggak tak kasih lagi.
Supaya mereka nggak bingung, nggak dikasih harapan palsu istilahnya ya. Nggak di PHP ya? Iya, nggak di PHP gitu. Jadi ya anak-anak nanti terbiasa. Oh ya aku sudah besar ini. Oh, dikasih pujian, kasih reward. Kalau kamu nanti nggak ngompol, nanti ini ya kita jalan ke sini yuk, atau ayo nanti kamu nggak ngompol kita makan ini yuk, atau apa ya, sederhana ya. Apalah yang kita tahu anak-anak kita sukanya bener. apa. Jadi gitu. mereka bisa lebih termotivasi. Sama jangan dimarahin. Oh, nggak boleh dimarahin. Awal-awal misalnya ngompol ya jangan dimarahin. Namanya belajar. Pasti dia kan nggak, istilahnya kan nggak sadar ya. Dan bukan dia maunya. juga nggak pengen sebenarnya ngompol. Iya. Jadi kalau dia dimarahin takutnya nanti dia malah stres ya, malah ngompol. Jadi mending ya oh ya good, oke, lain kali nggak boleh ya kalau mau pi di kamar mandi. Ya kasih gitu aja terus ngomong gitu. Tapi kalau kebetulan puji Tuhan anak saya yang kecil yang umur 2 tahun itu belajar cuma 1 minggu sudah lepas sampai sekarang. Oh ya. Ya, sudah lepas. Ya, kekasih Tuhan, itu beberapa hal berkaitan dengan bagaimana menjadi orang tua yang relevan di zaman now ya. Anak-anak sekarang beda memang cara pendekatannya, jadi harus ekstra memang. Baik, Bu Amelia, bisa disimpulkan dari apa yang kita perbincangkan dan silakan tutup dalam doa. Iya. Ya ini memang topik yang tidak disengaja bagi hari ini sebetulnya. Jadi lebih hari ini saya sharing tentang pengalaman saya. Tapi yang saya ingin katakan, saya ingin memotivasi setiap pendengar kekasih Tuhan bahwa kita semua orang tua diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi orang tua. Itu berarti Tuhan itu memampukan kita, ya. Tuhan sudah memperlengkapi kita bahwa setiap anak apapun kondisinya, mereka itu adalah berkat dari Tuhan yang harus kita jaga, harus kita kasihi, ya, harus kita berusaha untuk memberi yang terbaik gitu loh. Dan itu semua kita dapat lakukan kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mau belajar firman Tuhan dan kita dekat dengan firman Tuhan. Itu fondasi yang paling penting, yaitu mengenalkan anak kita tentang nilai-nilai, prinsip firman Tuhan lebih dari segalanya. Supaya nanti ketika mereka besar, mereka akan menghadapi kerasnya dunia, mereka menghadapi era globalisasi, mereka menjadi pribadi yang kuat, ya. Mereka boleh menjadi kelak orang tua yang juga melahirkan keturunan ilahi dan akan menjadi banyak berkat, ya. Jadi kalau orang tua sekarang sedang khawatir tentang kondisi anaknya atau mungkin merasa gagal, jangan khawatir, kita serahkan sama Tuhan, kita bawa doa, kita nubuatkan yang baik. Ada kuasa perkataan, ya. Kuasa perkataan itu kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di ayatnya Yeremia 1 ayat 10, Yeremia 1 ayat 10 itu kuasa perkataan itu ada 6. Mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, dan menanam. Melalui perkataan kita bisa mencabut segala rasa takut, rasa khawatir, merobohkan segala macam, juga bisa meruntuhkan amarah dan keegoisan. Melalui perkataan pula kita bisa membangun iman, menanamkan nilai-nilai kebenaran. Namun melalui perkataan kita juga bisa berdampak negatif. Melalui perkataan kita bisa membangun amarah, meruntuhkan semangat, menanam kebencian. Jadi perkataan positif akan memiliki dampak yang positif, sebaliknya perkataan negatif memiliki dampak yang negatif. Jika keduanya memiliki sama-sama dampak, mana yang kita pilih? Mau menjadi perkataan yang positif atau perkataan yang negatif? Itu semua tergantung dengan kita. Tapi saya percaya anak kecil itu bisa diajak komunikasi. Walaupun mereka berkebutuhan khusus, mungkin ada Bapak Ibu yang mendengar, kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan, memiliki anak berkebutuhan khusus, mereka bisa berkomunikasi namun mungkin dengan cara yang berbeda. Dan mari kita mau belajar untuk berkomunikasi dengan mereka, luangkan waktu dengan mereka, mulai membangun dasar yang benar sehingga mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Saya percaya kita semua akan terus dibimbing oleh Tuhan untuk menjadi orang tua yang hebat di masa seperti ini dan melahirkan dan mendidik anak-anak yang menjadi pribadi yang luar biasa di masa depan. Harapan saya dan suami kepada anak saya sangat simpel. Mereka berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Itu saja, karena saya percaya Tuhan itu punya rencana yang sempurna untuk setiap anak. Tuhan menciptakan setiap anak di dunia ini bukan sebuah kebetulan, tapi karena sebuah ada rancangan yang sempurna. Jadi kita semua adalah orang tua yang bertanggung jawab untuk membawa mereka ke rencana Tuhan. Itu sih dari saya. Mari pagi hari ini kita bersama tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga,
Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh saling sharing satu dengan yang lain. Kami percaya bukan sebuah kebetulan untuk kami mendengarkan bincang pagi pada hari ini. Tuhan, Engkau tahu pergumulan setiap kami, Engkau tahu pengalaman yang sedang kami hadapi. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, Engkau selalu menyertai kami. Terus Tuhan berikan hati kepada kami, hati yang mau Tuhan untuk terus belajar, hati yang haus dan lapar akan Engkau, sehingga kami mau terus bertumbuh dan belajar dalam pengenalan akan Engkau. Kami mau menjadi orang tua yang sesuai dengan firman Tuhan, orang tua yang kuat, yang mendidik anak-anaknya dan membawa anak-anak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, terus berbicaralah pada setiap kami, dan beri kami kepekaan untuk mengerti waktu yang tepat, juga kata-kata yang tepat dalam hal kami mendidik anak kami. Kami mau juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang ada di dalam keluarga kami saat ini, yang sudah Engkau percaya. Kami percaya setiap anak-anak adalah berharga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rancangan yang hebat untuk masa depan mereka. Kami percaya setiap keluarga yang mendengarkan saat ini akan membawa dampak yang luar biasa bagi lingkungan sekitarnya, bagi zaman ini. Karena kami tahu Engkau mencari keluarga-keluarga yang ilahi di akhir zaman. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang membangkitkan itu saat ini. Keluarga-keluarga ilahi, orang tua ilahi, anak-anak ilahi yang akan tumbuh menjadi orang yang gagah perkasa di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, biar sekiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus menyertai setiap kekasih Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bu Amelia, terima kasih sudah menjadi berkat pagi Terima hari ini. kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi, Bu. Sampai ketemu lagi. Baik, kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita didik anak-anak kita sejak dari anak-anak untuk mengenal Tuhan dengan cara yang relevan, dengan cara mereka. Dan itu butuh belajar. Kebenaran firman Tuhan banyak mengajar kita untuk bagaimana mendidik anak-anak kita. Belajar firman Tuhan dan terapkan itu dalam kehidupan anak-anak kita. Maka mereka tidak akan meninggalkan jalan yang sudah pernah kita ajarkan. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.